Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Apa kabar Bunda, sehat? Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana puasanya, lancar Bunda? Sehat Bunda? Sebentar lagi kita lebaran. Mudah-mudahan ini sudah di babak final. Biasanya babak final itu momen-momen yang sangat krusial, yang biasanya awal puasa, awal Ramadan, orang sholat tarawih semangat, puasa semangat, baca Quran semangat. Biasanya kalau di akhir Ramadan tuh banyak yang sudah mulai meninggalkan, masjidnya ditinggalin, baca Quran ditinggalin, karena sudah sibuk mikirin kue, mikirin baju, mikirin makanan, persiapan Ramadan. Banyak masjid yang pas awal Ramadan tikar sampai keluar, tarawih tak muat. Begitu akhir Ramadan banyak masjid gurung tikar. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ibadah, amin. Pada kali ini kita bersama Vkom Channel di akhir Ramadan ini dengan tema keutamaan silaturahmi. Perlu kami sampaikan, ada orang yang menyebut silaturahmi, ada orang yang menyebut silaturahim. Kira-kira kalau saya tanya Bunda, silaturahim dengan silaturahmi beda apa sama? Sekali lagi, silaturahmi dengan silaturahim itu sama apa beda? Coba yang menyebut sama acungkan tangan. Ini kayaknya lagi ada masalah nampaknya. Yang mengatakan sama acungkan tangan. Bunda, ayo, sama apa beda? Sebagian bilang sama, sebagian bilang beda. Yang tak bilang sama sekali berarti lagi ada masalah dengan cicilannya. Silaturahmi dengan silaturahim jawabannya sama. Apa jawabannya? Sama. Ini supaya Bunda jadi tahu, kok kita jumpa yang ini namanya silaturahmi, jumpa lagi yang lain dia bilang silaturahim. Mana yang benar tuh, silaturahmi apa silaturahim? Rupanya silaturahmi dan silaturahim artinya sama.
Apa artinya silaturahmi atau silaturahim? Terdiri dari dua kata. Satu kata silah, yang kedua kata rahmi atau kata rahim. Apa artinya silah? Silah artinya menjalin. Silah artinya menyambungkan, menyambungkan yang putus, menjalin yang putus. Silah, menyambungkan kembali. Rahmi artinya kasih sayang. Rahim artinya kasih sayang. Jadi silaturahmi atau silaturahim artinya sama-sama menyambungkan kasih sayang. Bun, ada ulama yang mengatakan kalau silaturahim, rahim itu dikaitkan dengan organ tubuh yang ada di bunda, namanya rahim. Perempuan kan punya rahim. Artinya ada yang mengartikan kalau silaturahim itu lebih tepatnya menyambungkan kasih sayang dengan yang sedarah dengan kita. Paham, Bun? Itu lebih tepat tuh. Berarti kalau silaturahim itu menyambungkan dengan yang sedarah, satu keturunan, satu keluarga, ayah, anak, ayah, anak kepada orang tua, kepada ibu bapak, saudara kepada saudara yang lain, itu namanya silaturahim. Kalau silaturahmi, Ustadz, silaturahmi lebih luas, mau yang kepada satu darah atau kepada yang tidak satu darah, itu namanya silaturahmi. Saya orang Jawa Barat, Bunda orang Pakistan. Pakistan apa Pacitan? Oh, Pacitan. Saya orang Jawa Barat, Bunda orang Jawa Timur. Tak ada hubungan darah. Rupanya begitu jumpa di majelis taklim jadi saudara. Itu namanya silaturahmi. Bunda ketemu di media sosial. Tahu media sosial, Bunda? Pacebook, Facebook sekarang nih kan, WA. Ketemu di grup WA. Enggak kenal, bukan satu darah, bukan satu rumah, bukan satu keluarga. Dia tetangga aja, malah beda kampung, tapi menjadi saudara. Itu namanya silaturahmi. Kemudian di bulan Syawal, Idul Fitri, kenapa ada silaturahim dan silaturahmi yang sangat nikmat? Kan beda rasanya. Kalau pas Lebaran tuh, Bunda, itu silaturahimnya itu rasanya lebih nikmat dibanding dengan bulan-bulan lain, betul tidak? Jawablah, Bun. Betul apa tidak? Macam Jumatan. Kenapa di hari raya Idul Fitri silaturahimnya lebih nikmat? Karena habis membersihkan diri selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dosa-dosa kita dibakar, kesalahan-kesalahan kita dihapus, dosa-dosa kita dihapus. Selama bulan Ramadan kita banyak sholat, banyak baca Quran, berpuasa. Karena dosa-dosa kita dibersihkan, begitu datang hari raya Idul Fitri, silaturahimnya begitu nikmat. Karena masing-masing datang keluar dari hati yang bersih. Keluar dari hati yang bersih. Mohon maaf, Bunda, jarang saya jumpa rumah dibuka untuk umum, siapa yang mau datang makan kue, mau minum, kecuali Idul Fitri. Betul tidak? Lebaran, Bunda kan risau kalau tak punya kue itu, karena takut tetangga datang ke rumah. Malah ada lagi yang bikin open house. Open artinya buka, house artinya kurang minum. Jadi open house, dia nyari yang mau minum, datang ke rumah masing-masing, minta minum, makan kue. Ikhlas,
kuenya mau dimakan, minumannya mau diminum, terserah mau siapa aja yang datang, terbuka lebar. Pintu rumah dibuka karena ada kebersihan dari hati. Lalu Ustadz, apa hikmahnya menyambungkan silaturahim? Ini saya sampaikan. Di dalam hadis, di antaranya ada 4 orang yang insya Allah mendapat keutamaan yang selalu menjaga silaturahmi atau silaturahim. Perhatikan Bunda. Insya Allah kita masuk dalam golongan yang 4 ini. Amin. Yang pertama, orang yang selalu menyambungkan silaturahim, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, orang yang rajin silaturahim maka dia ahli sorga. Apa katanya? Bunda pengen masuk sorga? Pengen sendiri atau dengan keluarga? Sorga yang rendah atau yang paling bagus? Mau sekarang atau nanti? Pak Ayah jawabnya, nanti aja lah Ustaz, masih betah di dunia ini. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, orang yang rajin silaturahim ahli sorga. Ayyuhannas, kata Nabi, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Yang pertama yang menebarkan salam. Jadi kalau Bunda ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, yang menjawab wa'alaikumus salam. Di WA Ustadz WA assalamualaikum, jawab WA-nya wa'alaikumus salam. Tapi Ustadz ada yang WA tuh disingkat Ustadz, as katanya. Saya titip dengan Bunda, kalau mau assalamualaikum jangan disingkat-singkat. Ini ada yang WA tuh as, ASS, dijawab pun was. Yang tepat, yang sempurna, assalamualaikum. Yang jawab tuh harusnya lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Apalagi kalau sampai wabarakatuh, lebih sempurna dia jawabannya. Yang pertama yang selalu menebarkan salam. Yang kedua, wa'at'imut to'am, memberi makan kepada orang yang lapar, kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Yang ketiga, wasilul arham, yang selalu menyambungkan silaturahmi atau silaturahim. Yang keempat, wasollu billaili wan nasuniyam, yang selalu menjaga solat di waktu malam ketika orang lain tidur. Tadkhulu jannata bisalam, akan masuk sorga dengan selamat. Jadi mudah yang selalu menjaga silaturahim, ahli sorga. Amin. Ini kata Rasul, Yang kedua, orang yang selalu menjaga silaturahim akan dilapangkan rezekinya, dibukakan pintu rezekinya. Jadi kalau rezeki kita seret, tengok kita mungkin jarang silaturahim. Karena janji Allah dan janji Rasul, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi, ingin rezekinya luas, sambungkan silaturahim. Yang ketiga, orang yang rajin menyambungkan silaturahim akan dipanjangkan umur. Yang terakhir, keempat, orang yang rajin silaturahim akan diberikan ketenangan batin. Betul tidak Bun? Satu perumahan, orang tuh baik semua, rasanya kurang satu perumahan tuh. Tapi kalau satu perumahan, satu orang aja musuh kita, rasanya ada kebanyakan. Betul tidak? Ada orang yang benci dengan kita, itu rasanya ribet kali. Tapi kalau dia orang tuh baik, jangankan satu perumahan, satu kecamatan pun masih kurang. Jadi orang yang selalu menjaga silaturahim diberikan ketenangan lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab.